Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan benar-benar mengalami kesulitan saat menghadapi bencana duniawi pertamanya. Ini menjadi wajar, karena bencana duniawi yang Fang Yuan alami bahkan jauh lebih sulit meski dibandingkan dengan 10 bencana besar. Kemudian, di akhir part kemarin, Fang Yuan berada dalam situasi yang sangat menyulitkan. Dia harus berhadapan dengan dua kelelawar kehancuran yang besarnya seukuran gunung. Lalu, Fang Yuan juga kedatangan tamu tak diundang, yaitu Judu, sang dominator immortal peringkat 7 dari jalur kekuatan. Tentu saja, kondisi ini sangat menyulitkan untuk Fang Yuan. Entah apa yang akan Fang Yuan lakukan untuk menyingkirkan semua bahaya ini. Karena itu, mari kita cari tahu, kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 215. Setelah melihat keberadaan Judu dan juga 3 orang di belakangnya, Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bajingan, mengapa Judu ada di sini? Apa dia dengan sengaja membantu orang lain untuk mendapatkan infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh? Sungguh sial. Sekarang dia telah melihatku di sini. Dia pasti akan mengincarku. Fang Yuan tahu bahwa gerakan pembunuh yang ia dapatkan dari Lang Ya seperti sebuah gula yang tentunya akan menarik semut liar. Tapi itu sungguh di luar perkiraan Fang Yuan, karena yang datang rupanya adalah musuh yang sangat merepotkan. Hei, kau pasti memiliki metode unik yang bisa menarik infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh. Cepat berikan padaku! Teriak Judu yang terus bergerak sambil mendekati Fang Yuan dan mengulurkan tangannya. Namun apakah Fang Yuan akan menuruti permintaan Judu? Oh, tentu tidak. Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuh mengejar kematian, dan ia menembakkannya ke arah Judu. Sebilah pedang melesat ke arah Judu. Tentu itu cukup mengejutkan bagi Judu, karena dia tidak menyangka bahwa ada seorang Gu Immortal peringkat 6 yang berani menyerang dirinya. Namun serangan ini bukanlah sebuah ancaman. Judu menyeringai lalu mengulurkan tangannya dan meraih pedang terbang itu. Sebuah ledakan pun terjadi. Namun pedang terbang berhasil ditangkap oleh Judu. Meskipun saat ini Judu pun terlihat terkejut karena serangan yang ia terima rupanya mampu melukai tangannya. Dia bisa melihat bahwa ada darah yang merembes keluar dari sela-sela jarinya. Tapi itu semua bukanlah masalah bagi Judu. Dia segera menyegel pedang terbang yang ia tangkap, lalu kembali melanjutkan pergerakannya ke arah Fang Yuan. Sementara itu, di sisi lain Fang Yuan sendiri terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pedang terbang yang menjadi gu inti dari gerakan pembunuh pedang mengejar kematian akan berhasil ditangkap oleh Judu. Fang Yuan benar-benar tampak masam. Namun kemudian Judu kembali berteriak, "Cepat serahkan metode yang kau gunakan. Jika kau melakukannya, maka aku akan membiarkanmu hidup." Situasi menjadi semakin gawat. Jika Judu sampai masuk ke tanah terberkati miliknya, maka konsekuensinya akan menjadi jauh lebih besar. Fang Yuan memutar otak. Dia kembali mengingat sebuah metode dari kehidupannya yang pertama di dunia Gu. Dia adalah pembudidaya dari jalur darah, dan karena itu dia berpikir untuk menutup paksa tanah terberkati miliknya. Karena itu, Fang Yuan melepaskan cahaya pedang lalu kemudian memotong tubuh bagian bawahnya.
Segera tubuh bagian bawah Fang Yuan berubah menjadi genangan darah dan kemudian menyatu dengan apertur abadi miliknya. Dengan cepat, Fang Yuan mengambil alih kendali dari tanah terberkati dan menutup pintu masuk ke tanah terberkati itu. Kemudian, pintu masuk ke tanah terberkati itu pun segera tertutup, lalu kemudian menghilang di tengah hamparan padang salju. Sementara, Judu yang berniat untuk mendobrak masuk dengan kekuatannya harus menelan pil pahit karena dia kehilangan jejak dari Fang Yuan. Bahkan jika tanah terberkati milik Fang Yuan masih ada di sekitar sana, tapi keberadaannya seperti berada di dunia lain. Jadi, untuk menemukannya pun memerlukan metode yang khusus. Sama seperti dulu saat Sekte Bangau Abadi yang hendak menyerang Fang Yuan ketika Fang Yuan ada di Gunung Danghun, mereka bahkan harus menggunakan jalur darah pada Fang Zheng untuk kemudian menjadi penghubung dan membimbing He Feng Yang agar bisa membuka tanah terberkati Hu Immortal. Sementara untuk saat ini, Judu tidak memiliki metode yang serupa. Jadi pada akhirnya dia pun kehilangan jejak Fang Yuan. Sekarang di dalam tanah terberkati milik Fang Yuan berhasil menyelesaikan satu masalah. Untuk sementara, Judu tidak akan menjadi biang masalah lagi. Namun meski begitu, Fang Yuan masih harus menghadapi dua kelelawar kehancuran. Yang lebih parah, kondisinya saat ini yang tidak sempurna, karena sekarang dia hanya memiliki setengah tubuhnya. Fang Yuan sendiri sudah seperti setan, karena yang tersisa dari tubuhnya adalah bagian perut ke atas hingga kepala. Untungnya, Fang Yuan sendiri masih bisa bertahan karena dia memiliki jalur darah yang sesuai untuk bertahan. Selain itu, sejak awal Fang Yuan memang dengan sengaja meminjam sebuah Gu Immortal dari jalur darah milik Lang Ya. Dan selama Fang Yuan memiliki Gu ini, maka dia masih bisa bertahan walaupun yang tersisa dari tubuhnya hanya tinggal kepala saja. Metode dari Fang Yuan ini sungguh mirip dengan metode yang pernah digunakan oleh Song Sising di masa lalu. Tapi, meski Fang Yuan masih bisa bertahan saat ini, rasa sakit yang ia rasakan tidak hilang. Dia masih harus bertarung sembari terus menahan rasa sakit itu. Tapi, Fang Yuan adalah sosok dengan jumlah pengalaman yang sangat banyak. Bahkan rasa sakit seperti ini tidak akan membuat dia menjadi gila. Fang Yuan terus menahan semua rasa sakit itu sambil menggertakkan gigi. Dia berkata, "Aku harus segera membunuh dua kelelawar kehancuran ini secepat mungkin." Karena itu segera kembali Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh gelombang pedang 3 lapis. Sementara di saat yang sama, para kelelawar itu mencoba menyerang Fang Yuan. Untungnya, kedua kelelawar ini jauh lebih lemah daripada kelelawar yang sebelumnya Fang Yuan lawan. Semua ini mungkin terjadi karena Ki Surga dan Ki Bumi yang tersisa dari bencana duniawi tidak cukup untuk membentuk keduanya dalam keadaan prima. Pada akhirnya, gelombang pertama dari ribuan pedang menyerang kedua kelelawar itu hingga membuat mereka mengalami beberapa luka yang serius. Fang Yuan sendiri tidak berhenti begitu saja. Dia langsung melanjutkan dengan gelombang yang kedua dan mengakhiri pertarungan ini menggunakan gelombang yang ketiga. Dengan pertarungan hidup dan mati, akhirnya Fang Yuan berhasil menghabisi kedua kelelawar kehancuran yang ada di depannya. "Sepertinya aku berhasil," kata Fang Yuan yang tampak terengah-engah. Dia melihat kedua kelelawar kehancuran itu kini jatuh dan berubah menjadi bongkahan salju yang mendarat di atas permukaan tanah terberkati miliknya. "Bagus, sekarang bencana telah berakhir. Sekarang aku akan memulihkan diri terlebih dahulu.
Sementara para monster salju itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk merusak dinding aperturku. Jadi aku bisa mengabaikan mereka untuk sekarang. Setelah menilai situasinya, Fang Yuan lalu terbang ke tanah terberkati lapisan pertama miliknya. Pada lapisan pertama itu, Fang Yuan segera menggunakan jalur darah untuk membentuk genangan darah dan memulihkan dirinya. Sedikit informasi, semoga bisa menjadi gambaran. Tanah terberkati Fang Yuan itu sangat spesial, di mana tanah terberkati ini seperti miniatur dari kelima wilayah dan juga 9 surga kuno. Jadi, tanah terberkati ini terdiri dari 10 lapisan. Lapisan pertama dimulai dari lapisan yang tertinggi, di mana di sana hanya ada kumpulan awan tanpa tanah sebagai sumber daya. Begitu juga untuk lapisan kedua hingga ke-9. Semuanya terletak di atas lapisan ke-10 yang adalah dataran, atau lapisan yang terbawah. Sebagai informasi bahwa saat ini, Fang Yuan berada di lapisan 1 yang merupakan lapisan tertinggi. Sementara para monster salju berada di lapisan ke-10 atau lapisan terbawah. Karena itu Fang Yuan bahkan tidak khawatir pada para monster salju yang mungkin akan menyerangnya. Karena jarak di antara mereka itu sangat jauh. Saat ini, Fang Yuan bisa lebih tenang. Dia harus segera memulihkan diri. Karena kalau dia sampai diserang oleh Judu dalam kondisi ini, maka itu hanya akan menjadi akhir bagi dirinya. Ini Fang Yuan pada akhirnya berendam di dalam kolam darah buatannya untuk memulihkan diri. Waktu terus berjalan, dan tak terasa 3 hari pun berlalu di dalam apertur abadi milik Fang Yuan. Tentu saja, untuk dunia luar ini bahkan belum sampai 1 jam, atau sekitar 40 menit sejak Fang Yuan menutup pintu tanah terberkati miliknya. Perlahan Fang Yuan sendiri tampak membuka matanya. Dan setelah 3 hari penuh, tubuh bagian bawah milik Fang Yuan telah tumbuh. Inilah kemampuan dari jalur darah yang dapat merekonstruksi luka tubuh dan juga mengembalikan semuanya seperti semula. Walaupun dalam prosesnya Fang Yuan harus mengerahkan hingga puluhan ribu guvana. Tentu itu bukanlah proses yang mudah. Terlebih dari semua itu, masih ada satu alasan kenapa Fang Yuan bisa menumbuhkan kembali tubuhnya. Semua ini karena Fang Yuan menggunakan Gu Immortal dari jalur darah yang ia pinjam dari Langya. Gu Immortal itu adalah Gu aset darah, di mana Gu ini dapat melindungi dan memulihkan sebagian material abadi ataupun Gu Wom setelah proses pemurnian dilakukan. Lalu dengan kecerdikan dari Fang Yuan, dia berhasil menjadikan Gu aset darah ini sebagai Gu inti dalam gerakan pembunuh yang memungkinkan Fang Yuan untuk mengembalikan bagian tubuh yang telah rusak ataupun hilang selama pertempuran. Fang Yuan memang orang yang sangat berhati-hati. Dia sudah mempersiapkan segalanya sebelum pertarungan dimulai. Bahkan dia sendiri sudah menyiapkan antisipasi akan kemungkinan yang terburuk. Inilah sifat Fang Yuan yang memang layak untuk dipuji. Saat ini, Fang Yuan akhirnya telah menyelesaikan pemulihan pada tubuhnya. Dia kemudian keluar dari kolam darah dan segera memeriksa seluruh tubuhnya. Melihat seluruh tubuhnya nampak sempurna, Fang Yuan tampak puas dan mengangguk. Tubuh ini memang diciptakan oleh Gu Janin berdaulat yang benar-benar mendalam dan mistis. Karena itu setiap tanda dao di dalamnya bahkan tidak saling mengganggu. Aku bahkan bisa menggunakan metode penyembuhan dari jalur apapun dengan efek penuh. Kalau tidak, aku tidak akan mungkin bisa pulih dari cedera yang begitu mengerikan ini hanya dalam waktu 3 hari. Fang Yuan kini tampak merentangkan tangannya. Lalu segera Gu aset darah melesat keluar dari kolam darah
lalu kemudian kembali ke tangan Fang Yuan. Fang Yuan memegang gua aset darah, lalu dia merasa sangat puas. Fang Yuan meletakkan gua aset darah di dekat dadanya dan kemudian berubah menjadi tato mutiara berwarna merah. Fang Yuan kemudian berkata, "Dalam 500 tahun di kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa mendapatkan Gu Immortal dari jalur darah. Karena itu juga pada akhirnya aku terpaksa memperbaiki Spring Autumn Cicanda. Andaikan waktu itu aku memiliki Gu Immortal dari jalur darah, pasti aku sudah mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi dalam kehidupanku di kala itu. Bahkan jika 10 sekte kuno mengepungku, aku masih bisa percaya diri untuk melawan mereka." Fang Yuan kali ini bernostalgia. Namun, sungguh apa yang dia katakan itu bukan hanya sesumbar. Sekalipun di kehidupan itu, Fang Yuan hanya mencapai puncak peringkat 6, tapi ketika itu dia tidak memiliki satupun Gu Immortal dari jalur darah. Meski begitu, dengan semua keterbatasannya, Fang Yuan bahkan mampu mengalahkan 2 Gu Immortal peringkat 7 biasa sendirian. Hanya berbekalkan Gu Fana dan gerakan pembunuh Fana, Fang Yuan mampu mengalahkan 2 Gu Immortal peringkat 7. Semua itu karena pencapaiannya pada jalur darah yang telah mencapai titik Grandmaster. Sehingga Fang Yuan pada akhirnya mampu membuat berbagai gerakan pembunuh dan juga Gu Fana sesuai dengan yang ia butuhkan. Fang Yuan benar-benar unggul dalam jalur darah kala itu. Ya, walaupun pencapaian Fang Yuan ketika itu masih belum bisa dibandingkan dengan Bo King ataupun Feng Zhuge. Namun, meskipun pencapaian Fang Yuan lebih rendah, tapi keberadaan Fang Yuan sangat diperhitungkan pada masa itu. Terlebih dengan jaringan informasi yang ia buat melalui klannya, Fang Yuan berhasil memiliki pengaruh besar di masa itu. Karena itu, wajar jika Fang Yuan mengatakan bahwa dia akan mencapai titik yang lebih tinggi kalau dia memiliki Gu Immortal dari jalur darah. Karena dengan memiliki Gu Immortal dari jalur darah, maka itu akan membuka kesempatan untuk Fang Yuan dalam mengembangkan gerakan pembunuh abadi dari jalur darah. Jelas, semua itu akan sangat berbahaya kalau Fang Yuan sampai berhasil melakukannya. Namun sayang, setelah Fang Yuan melakukan pencarian selama ratusan tahun, Fang Yuan bahkan tidak mampu mendapatkan satupun Gu Immortal dari jalur darah. Sayang sekali. Tanpa Fang Yuan sadari, rupa-rupanya semua itu adalah karena pengaturan kehendak surga. Karena kehendak surga ingin Fang Yuan menyempurnakan Spring Autumn Cicanda dan kembali ke masa lalu. Kalau tidak, Fang Yuan pasti sudah berhasil mendapatkan salah satu Gu Immortal dari jalur darah. Ya, pada akhirnya kehendak surga benar-benar telah ikut campur begitu dalam pada kehidupan Fang Yuan. Dan saat ini adalah saat di mana Fang Yuan akan menentang surga, meskipun dia belum sadar sampai saat ini. Karena Fang Yuan tidak lagi di bawah pengaruh kehendak surga, maka belum lama ini Fang Yuan pun berhasil mendapatkan Gu aset darah melalui tangan Lang Ya. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, "Min, sekarang kan Fang Yuan sudah mendapatkan Gu Immortal dari jalur darah. Apakah dia akan mengembangkan jalur darah?" Jawabannya tidak. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa Fang Yuan adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa pada masa ini jalur darah sangat ditentang. Karena itu jika dia mengembangkan jalur darah saat ini, maka pengadilan surgawi pasti akan mendeteksi keberadaannya. Ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan setelah terlahir kembali tidak mengembangkan jalur darah. Fang Yuan sadar bahwa dia masih lemah, jadi dia lebih memilih untuk bermain aman saat ini. Bahkan sesungguhnya Fang Yuan sendiri berpikir kalau semakin sedikit dia menggunakan Gu aset darah,
itu akan semakin baik. Kali ini dia menggunakan gua aset darah karena terpaksa. Kalau saja tidak ada Judu, mungkin dia tidak perlu menggunakannya. Kemudian, kembali lagi ke masalah Fang Yuan saat ini. Sekarang, dia telah bebas dari bencana duniawi. Namun di luar, Judu masih menjadi ancaman. Fang Yuan tidak boleh lengah. Dia mulai menganalisis setiap situasi yang ada. Sampai detik ini, Judu masih belum bergerak. Hal ini menandakan bahwa Judu tidak memiliki metode untuk menerobos masuk ke tanah terberkati. Karena itu, saat ini Judu pasti masih menunggu di luar. Fang Yuan tahu bahwa Judu tidak akan melepaskan Fang Yuan begitu saja, apalagi setelah melihat metode yang Fang Yuan gunakan. Lagi pula, jelas sekali terlihat bahwa Judu sangat menginginkan gerakan pembunuh milik Langya yang dapat memancing infus makna dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Jadi, Judu saat ini pasti masih duduk-duduk di luar. Oleh karena itu, Fang Yuan tahu bahwa dia harus berhadapan dengan Judu pada akhirnya. Jadi, dia segera menghubungi Langya dan Toko Kuning untuk kemudian mencari tahu informasi tentang Judu. Namun sayang sekali, dari semua informasi yang ia dapatkan, Fang Yuan tidak bisa mendapatkan informasi terbaru dari Judu. Sementara, informasi yang ia dapatkan adalah informasi sekitar 100 tahun yang lalu ketika Judu masih sering bertarung. Ya, informasi ini jelas kurang update. Dan memikirkan ini, Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Judu tidak mungkin diam saja selama 100 tahun ini. Dia pasti telah berkembang. Karena itu, informasi yang ia dapatkan menjadi tidak akurat. Lantas, bagaimana cara Fang Yuan untuk menghadapi Judu? Fang Yuan sendiri merasakan tekanan internal yang besar. Dalam keadaan ini, dia benar-benar merindukan Perilisan. Andai saja Perilisan masih hidup dan ada di sampingnya, maka pasti jalur informasi dari Perilisan akan sangat membantu untuk mendapatkan informasi tentang Judu. Namun sayang sekali, saat ini Perilisan sudah mati. Menyesali semuanya itu juga percuma. Fang Yuan kini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Berbekal informasi yang minim, Fang Yuan kemudian mulai menarik kesimpulan. Judu adalah seorang ahli dari jalur kekuatan. Karena itu spesialisasinya pasti adalah kekuatan dan pertahanan. Yang artinya kemungkinan besar Judu akan lemah dalam kecepatan. Ini mungkin menjadi kesempatan bagi Fang Yuan untuk bisa lolos dari Judu menggunakan kecepatan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mulai melihat apa yang dia miliki. Dia memiliki pedang lolos. Namun sayangnya pedang lolos itu tidak akan cukup untuk membuat dia lepas dari Judu. Lagi pula pedang lolos itu hanya memiliki lintasan yang lurus. Dengan kecepatan Judu, pada akhirnya dia masih akan terkejar. Oleh karena itu, Fang Yuan mulai memutar otaknya. Kali ini, otaknya bukan lagi otak zombie, jadi Fang Yuan dapat berpikir dengan jauh lebih cepat, terutama setelah ditambah dengan Gu Pemikiran Bintang, maka Fang Yuan dapat berpikir 100 kali lebih cepat. Dengan berbekalkan jalur kebijaksanaan yang ia miliki, Fang Yuan memutuskan untuk membuat gerakan pembunuh tipe pergerakan. Lalu dengan memanfaatkan Gu yang ia miliki, Fang Yuan mulai melakukan pemangkasan. Sementara Fang Yuan melakukan pemangkasan untuk menyempurnakan gerakan pembunuh, kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di saat yang sama di Gurun Barat terjadi sebuah kekacauan. Kali ini kelompok karavan yang dipimpin oleh manusia bulu tengah diserang oleh sekelompok bandit. Ini memang hal yang sering terjadi di Gurun Barat. Lagi pula di tengah gurun tidak akan ada saksi mata.
Jadi tidak heran kalau sering kali ada bandit yang mencoba melakukan perampokan di tengah gurun. Lalu, kenapa kita harus melihat perampokan ini? Alasannya karena di sana ada sosok Han Li, orang yang keberuntungannya terhubung dengan Fang Yuan. Tempat itu benar-benar kacau, dan karavan tidak lagi punya harapan untuk bertahan. Kemudian, di saat para bandit itu hendak merampok segalanya, tiba-tiba badai besar terjadi. Orang-orang pun mulai porak-poranda, sementara Han Li yang hanya seorang Master Gu peringkat 2 tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya Han Li pun terbawa oleh badai dan mulai terlempar ke sana kemari. Dia berpikir bahwa dia akan mati hari ini. Namun tiba-tiba, sosok Gu Immortal yang agung turun. Dia langsung menyingkirkan badai itu dan menyelamatkan Han Li. "Aku selamat?" Han Li tampak kebingungan saat melihat tubuhnya. Sementara sosok orang tua duduk di sampingnya. Tubuhnya sangat lemah dan dia berkata, "Anak muda, akhirnya kau bangun." "Senior, siapa Anda? Apa Anda baik-baik saja?" kata Han Li dengan khawatir. "Jangan khawatir, akulah yang telah menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Ya, setidaknya aku melakukan apa yang harus kulakukan di ujung usiaku." "Oh, sungguh senior, terima kasih. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidupku," kata Han Li yang langsung memberi hormat. "Haha, tidak perlu terlalu formal. Ini adalah takdir yang mempertemukan kita. Dulu saat aku masih muda seperti dirimu, aku juga pernah terbawa oleh tornado seperti yang kau alami. Namun kali ini tornado yang membawamu adalah ulahku. Jadi aku akan memberimu kompensasi. Karena itu terimalah warisanku," kata orang tua itu pada Han Li. Han Li pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menerima warisan dari seorang Gu Immortal. Sementara itu, di sisi yang lain lagi, di saat yang sama juga tentunya, di benua tengah, di sana hal yang serupa pun terjadi pada Hong Yi. Dia juga masih ada di peringkat 2. Dia melakukan perjalanan bersama kelompoknya yang berisikan Master Gu peringkat 3 dan 4. Lalu, di tengah perjalanan itu, kelompoknya memilih untuk berpisah karena mereka mendengar kalau di dekat tempat mereka berada terdapat beberapa gu pedang liar. Semua gu itu lahir di sekitar lembah pedang patah, di mana lembah itu tidak jauh dari sana, yang mana lembah itu sebelumnya lahir karena cahaya pedang yang Boking lepaskan beberapa bulan lalu. Karena bekas cahaya pedang itu mengandung tanda Dao yang banyak, maka di sana pun terlahirlah gu dari jalur pedang. Semua orang kini begitu bersemangat. Mereka pergi meninggalkan Hong Yi. Sementara itu, Hong Yi tidak berani pergi ke lembah pedang patah. Lagi pula di masa lalu dia hampir mati karena cahaya pedang yang membunuh kelabang bertaring emas di belakangnya. Hal itu sedikit membuat traumatik untuk Hong Yi. Jadi pada akhirnya Hong Yi memutuskan untuk kembali. Tapi sayang, di tengah perjalanan Hong Yi justru tersandung dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lembah tanpa nama di dekat sana. Lalu saat dia mencoba bangun, dia melihat ada sebuah gu yang masih di dalam kepompong. Gu itu kini terlihat hendak keluar. Melihat gu ini, jelas Hong Yi menjadi bersemangat. Dia akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai gu itu keluar dari kepompongnya. Lalu setelah setengah jam kemudian, akhirnya gu itu pun keluar dan Hong Yi segera melompat untuk menangkapnya. Karena gu itu baru saja keluar dari kepompongnya, maka gu itu masih sangat lemah. Dan Hong Yi memanfaatkan momen ini untuk menyuntikkan Primeval Essence miliknya. Sehingga pada akhirnya gu yang ada di tangan Hong Yi itu kini berubah menjadi miliknya. Gu itu
perlahan mendapatkan kekuatannya dan menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Rupanya, Gu itu adalah Gu Sarung Pedang peringkat 5. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Namun Hongyi yang kurang pemahaman tampak kurang senang melihat Gu Sarung Pedang. Karena Gu Sarung Pedang itu peringkat 5, jadi dia tidak akan bisa menggunakannya. Sayangnya Hongyi memang kurang pengalaman dan kurang pengetahuan. Dia bahkan tidak tahu kegunaan dari Gu Sarung Pedang. Gu Sarung Pedang ini memang bukanlah Gu tipe petarung, melainkan Gu tipe penjinak. Dan benar saja, setelah itu sebuah Gu pedang tiba-tiba keluar dari semak dan langsung masuk ke dalam Gu Sarung Pedang. Gu ini menaklukkan Gu dari jenis pedang dan tidak perlu menggunakan Primeval Essence. Jadi, sebenarnya selama Hongyi memiliki Gu Sarung Pedang, maka dia bisa mendapatkan Gu dari jalur pedang yang lain. Terlebih, karena Gu Sarung Pedang ini adalah Gu peringkat 5, maka Hongyi juga bisa mendapatkan Gu pedang peringkat 5. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Lalu kemudian di saat yang sama, di perbatasan selatan, saat ini Sang Xinji terlibat dalam konflik keluarga Sang. Ayahnya sudah mati karena insiden di Gunung Yitian. Sementara pewaris tahta Sang Chao Feng yang saat ini juga bernasib sama karena sebelumnya ia ikut bersama dengan ayahnya Sang Yanfei. Singkat cerita, dalam keturunan keluarga Sang saat ini yang tersisa hanyalah Sang Bisi dan Sang Xinji. Selama salah satu dari mereka mati, maka yang lain akan menjadi kepala keluarga dari klan Sang. Karena itu, saat ini Sang Bisi berniat untuk membunuh Sang Xinji. Sang Xinji benar-benar terpojok, bahkan bawahannya Xiaolan kini tampak terluka parah. Xiaolan meminta Sang Xinji untuk pergi, namun Sang Xinji enggan untuk meninggalkan Xiaolan. Pada akhirnya, nyawa Sang Xinji berada di ujung tanduk. Di depan Dewa Kematian, Sang Xinji benar-benar merasa sedih. Bukan karena dia akan mati, tetapi karena dia takut tidak akan bisa melihat Fang Yuan di masa depan. Dia benar-benar berharap untuk bisa bertemu Fang Yuan sekali lagi. Sementara itu sekarang Sang Bisi tidak membuang waktu. Dia mengangkat pedang dan hendak menebas Sang Xinji. Tapi sebelum Sang Bisi bergerak, dadanya tiba-tiba ditembus oleh sebuah tangan. Fang Yuan? Oh, tentu bukan. Ini bukan novel romance, jadi jelas yang menolong Sang Xinji bukanlah Fang Yuan. Sekarang dari balik Sang Bisi terlihat seorang wanita yang sudah berada di tingkat immortal. Dialah yang membunuh Sang Bisi, dan dia berkata, "Jangan takut. Aku adalah leluhur dari klan Sang. Namaku Sang Qingqing. Aku telah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, klan Sang akan berada di bawah kepemimpinanmu." Mendengar itu Sang Xinji terkejut, namun dia tidak bisa menolak. Ini adalah kehendak leluhur dan pada akhirnya dia pun menjadi pemimpin dari klan Sang. Sama seperti di kehidupan Fang Yuan yang pertama, meskipun alurnya sedikit berbeda. Lalu, sementara itu, kita masih akan melihat sisi yang lain di waktu yang bersamaan. Lagi-lagi kita akan pergi ke benua tengah, tepatnya di sebuah wilayah di sisi timur benua tengah. Di sana, terlihat Yinggu Xie bersama dengan yang lainnya, yang mana saat ini mereka terlihat sedang menunggu sesuatu. Rupanya, mereka sedang mencoba melakukan transaksi dengan seorang Gu Immortal yang ada di sana. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan negosiasi, namun semuanya berakhir gagal. Hari ini mungkin adalah hari terakhir, karena kalau negosiasi ini gagal, maka Yinggu Xie memutuskan untuk mencari cara yang lain.
Sampai beberapa waktu kemudian, muncullah sebuah boneka rumput yang mendatangi mereka berempat. Boneka itu dengan arogan berkata, "Tuan telah memutuskan untuk menjual cahaya purbakala, tapi kamu harus membayar tambahan 30% atas harga yang sudah kamu tawarkan sebelumnya." "Apa? 30%?" Tai Bayun Seng sangat terkejut. "Ini pemerasan, jumlahnya terlalu tidak masuk akal," kata Sinu yang ikut menyahut. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Sementara Ying Wuxie sebenarnya dalam hati marah, namun dia tidak punya pilihan lain. Dia sangat membutuhkan cahaya purbakala itu untuk menyempurnakan Gu Perjalanan Abadi. Tidak ada alternatif lain. Maka pada akhirnya Ying Wuxie mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Mendengar itu boneka rumput pun mendengus dan berkata, "Kalau begitu ayo berdagang." Singkat cerita, transaksi pun selesai. Dan pada transaksi ini Ying Wuxie benar-benar rugi bandar. Namun Ying Wuxie tidak punya pilihan lain. Belum lagi dengan semua cahaya purbakala ini, sejujurnya Ying Wuxie belum tahu apakah semua itu cukup untuk memperbaiki Gu Perjalanan Abadi atau tidak. Karena itu, Ying Wuxie tidak bisa meninggalkan kesan buruk pada orang-orang ini. Jadi, dia dengan mencoba menjaga hubungan mereka berkata, "Ini transaksi yang menyenangkan. Aku harap kita bisa berdagang lagi di masa depan." Mendengar itu sang boneka rumput pun mendengus. "Lagi? Semua akan bergantung suasana hati dari tuanku. Lagi pula sebenarnya tuanku tidak ingin berdagang dengan kalian. Jika bukan karena kekalahannya beberapa waktu yang lalu, dia tidak akan berdagang dengan kalian. Sekarang sudah cukup, cepat pergi dari sini." Mendengar itu Ying Wuxie pun mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu." Segera Ying Wuxie membawa semua orang dan pergi dari sana. Setelah menjauh sekitar 100.000 li, Ying Wuxie baru menunjukkan kemarahannya. Ini benar-benar penghinaan. Tapi bagaimanapun Ying Wuxie tidak punya pilihan lain. Sekarang Ying Wuxie melihat cahaya purbakala yang ia dapatkan. "Dengan cahaya ini aku bisa membuat 9 set bahan untuk penyempurnaan. Aku tidak tahu apakah ini cukup atau tidak. Mungkin aku harus memeriksa keberuntunganku terlebih dahulu," gumam Ying Wuxie dalam hati. Lagi pula, keberuntungan itu memiliki peran besar dalam penyempurnaan. Karena itu wajar untuk Ying Wuxie memeriksa keberuntungannya saat ini. Dia lalu menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan peringkat 6 yang ia dapatkan dari Sinu. Pada mulanya, Gu Inspeksi Keberuntungan itu adalah milik dari Qin Baiseng. Namun sebelum kematiannya, Qin Baiseng mengirimkan semua Gu yang ia miliki melalui zombie abadi peringkat 7 ketika itu. Sehingga Gu Inspeksi Keberuntungan dan beberapa Gu yang lain kini menjadi milik Sekte Bayangan. Dan karena itulah, maka Ying Wuxie bisa memilikinya. Begitu Ying Wuxie melihat keberuntungannya, dia terkejut setengah mati. Lantaran sekarang, keberuntungannya meroket tinggi sekali. Bahkan keberuntungannya sekarang beberapa kali lipat daripada keberuntungannya sebelumnya. Ying Wuxie mulai memikirkan alasannya, dan dia ingat bahwa mata-mata yang ada di tanah terberkati Langya mengatakan kalau Langya telah menyempurnakan Gu Keberuntungan Kotoran Anjing beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Gu Keberuntungan Kotoran Anjing telah hancur saat penyerangan Qin Baiseng ke tanah Langya. Namun Langya memiliki material yang melimpah, dan karena itu dia menyempurnakan lagi Gu Keberuntungan Kotoran Anjing. Berdasarkan informasi itu, Ying Wuxie menyimpulkan
bahwa pasti Fang Yuan telah menggunakan gu keberuntungan kotoran anjing, sehingga keberuntungannya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Tunggu, mungkin ada yang bingung di sini. Kenapa keberuntungan Fang Yuan terhubung dengan keberuntungan Ying Wuxie? Nah, alasannya karena tubuh yang digunakan oleh Ying Wuxie sekarang adalah tubuh Fang Yuan. Maka keberuntungan mereka saling terhubung secara tidak langsung. Bahkan bukan hanya Ying Wuxie, melainkan Ye Fan, Han Li, Hong Yi, dan juga He Loulan, mereka semua mengalami peningkatan keberuntungan di saat yang sama. Sehingga wajar kalau tadi sempat diceritakan bahwa Han Li mendapatkan warisan dari seorang gu immortal, sementara Hong Yi mendapatkan gu sarung pedang peringkat 5. Lalu Ying Wuxie akhirnya berhasil mendapatkan cahaya purbakala meskipun sebelumnya penawarannya sangat alot. Semua terjadi karena keberuntungan mereka telah meningkat. Ying Wuxie merasa ini adalah hal yang positif. Dia bahkan merasa harus segera bergegas menyempurnakan gu perjalanan abadi selagi keberuntungannya menjulang tinggi. Lagi pula, keberuntungan ini akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan penyempurnaan yang akan dia lakukan. Maka, setelah itu Ying Wuxie pun segera bergegas menuju tempat persembunyian dari sekte bayangan yang terdekat. Sementara itu kita akan kembali lagi ke dataran utara. Saat ini Fang Yuan akhirnya telah menyelesaikan racikannya dalam membuat gerakan pembunuh tipe pergerakan dari gu yang ia miliki. Di sana, Fang Yuan telah berhasil membuat gerakan pembunuh semburan darah. Jadi Fang Yuan membuat gerakan pembunuh dari kumpulan gu jalur darah. Gerakan pembunuh ini memang tidak akan secepat pedang lolos. Namun gerakan pembunuh semburan darah itu sangat mudah untuk dikendalikan, sehingga Fang Yuan dapat melakukan manuver selama terbang. Dengan begitu Fang Yuan dapat membuat banyak variasi pergerakan untuk lolos dari judu. Memikirkan ini, Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Lagi pula lepas dari judu bukanlah hal yang mudah. Terlebih jika selama 100 tahun ini judo telah mengembangkan gerakan pembunuh tipe pergerakan. Jelas, itu akan menjadi situasi yang sangat merugikan untuk Fang Yuan. Karena itulah, Fang Yuan harus memastikan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Sebelum Fang Yuan keluar, dia melakukan uji coba pada gerakan pembunuh semburan darah dan juga mengkombinasikannya dengan pedang lolos. Fang Yuan mencobanya beberapa kali di dalam tanah terberkati miliknya. Dia merasa bahwa dia harus fasih terlebih dahulu sebelum pada akhirnya keluar dan menemui judo. Sementara Fang Yuan berlatih di luar, judo kini sedang bersama dengan muridnya. Muridnya bertanya-tanya, kenapa mereka tidak langsung saja masuk ke tanah terberkati milik Fang Yuan. Judo mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Pertama, mereka tidak memiliki metode untuk menerobos masuk ke dalam tanah terberkati milik Fang Yuan. Kedua, sekalipun mereka berhasil masuk, Judo mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang ceroboh. Kalau dia memaksa Fang Yuan, bukan tidak mungkin Fang Yuan akan membunuh dirinya sendiri dan kemudian menghancurkan metode yang ia inginkan. Memikirkan hal ini, Judo sendiri merasa menyesal karena sebelumnya dia telah bertindak gegabah. Andai saja dia berhasil menangkap Fang Yuan sebelumnya, dia pun tidak yakin bisa mendapatkan metode yang Fang Yuan gunakan. Karena bisa saja Fang Yuan menghancurkan metode itu bersama dengan jiwanya. Jika itu sampai terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Karena itu Judo kali ini berpikir untuk meminta maaf dan membicarakan segalanya dengan kepala dingin. Maka Judo memutuskan untuk menunggu di sana sampai Fang Yuan keluar.
Dan benar saja tidak lama setelah itu, Fang Yuan akhirnya menarik aperturnya. Tubuhnya menguap dan muncul di dunia luar. Lalu aperturnya kembali ke tempat semula. Begitu Fang Yuan keluar, dia bisa merasakan keberadaan Cudu dan menjadi sangat waspada. Tapi kemudian suara Cudu terdengar. Dia berseru, "Tunggu Junior, mohon tunggu sebentar. Tolong dengarkan aku." Fang Yuan mendengus. "Apa ini? Kau bersikap sopan setelah berani menggunakan kekerasan padaku sebelumnya?" "Tunggu, maafkan aku. Aku malu. Aku sungguh malu akan apa yang telah kulakukan. Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Aku melihat kau mendapatkan infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh. Dan itu membuatku terlalu bersemangat lalu kemudian menyerangmu tanpa alasan. Sekarang setelah memikirkan semuanya, aku sungguh-sungguh merasa malu dan ingin minta maaf," kata Cudu. Fang Yuan masih memandang Cudu dengan tatapan waspada. Dia menggunakan investigasi untuk memeriksa lingkungan sekitar. Fang Yuan masih terdiam. Sementara Cudu kemudian berkata lagi, "Junior, aku tidak ingin bermusuhan. Aku hanya ingin metode yang kau gunakan. Aku harap kita bisa membuat kesepakatan." "Kesepakatan?" Fang Yuan mengerutkan keningnya. Dia lalu melanjutkan, "Kesepakatan bukan hal yang mustahil selama kau bisa menarik minatku dengan penawaran yang kau ajukan." Mendengar itu, kegembiraan melintas di wajah Cudu. Namun Fang Yuan lalu melanjutkan, "Tapi sebelum membuat kesepakatan, bukankah kau harus membayar akan seranganmu padaku yang telah menggangguku pada saat aku menghadapi bencana duniawi?" Mendengar itu Cudu lalu berkata, "Oh, tenang saja Junior, aku pasti akan memberikan kompensasi yang memuaskan untuk semuanya." Melihat sikap Cudu, bahkan Fang Yuan pun terkejut. Apakah ini masih dominator immortal yang terkenal itu? Dia seolah-olah menjadi orang lain karena sikapnya benar-benar berubah. Tapi Fang Yuan segera membuang pemikiran itu, dan dia berkata, "Kalau begitu, untuk sekarang kembalikan dulu gu pedang terbang milikku, jika kau memang tulus." Cudu pun tersenyum pahit dan menjawab, "Tenanglah Junior, selama kita membuat kesepakatan, tidak hanya pedang terbang ini saja yang akan kukembalikan. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang memuaskan. Jadi, ayo bahas ini terlebih dahulu." Tentu saja Cudu bukan orang yang bodoh. Jika Fang Yuan mendapatkan gu pedang terbang, maka dia tidak akan berpikir dua kali. Dia pasti akan melarikan diri. Tentu Cudu tidak menginginkan hal itu. Sementara sekarang Fang Yuan terlihat tertawa. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Namun wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan berkata, "Cudu, kau tidak memiliki ketulusan. Karena itu ayo lupakan ini." Fang Yuan langsung menggunakan pedang lolos dan terbang seperti sebuah pedang yang menembus udara. Dalam sekejap Fang Yuan sudah mencapai titik yang jauh dari Cudu. "Tunggu Junior, tolong tunggu!" Cudu pun menjadi panik. Dia dengan segera mengejar Fang Yuan. Cudu juga menggunakan gerakan pembunuh miliknya dan mengejar Fang Yuan dari belakang. Dalam sekejap, sosok Cudu pun muncul beberapa li di belakang Fang Yuan. Melihat ini, Fang Yuan tidak terkejut. Lagi pula ini masih di dalam prediksinya. Memang, selama 100 tahun ini tidak mungkin Cudu diam saja. Dia juga pasti telah mengalami peningkatan. Namun, meski begitu hati Fang Yuan tenggelam ketika melihat situasinya yang menjadi buruk. Rupanya pedang lolos saja tidak cukup untuk melepaskan diri dari Cudu. Jadi, dia dengan cepat menggunakan gerakan pembunuh semburan darah.
Fang Yuan segera berbelok dan bermanuver dengan cepat. Walaupun tentunya kecepatannya tidak secepat pedang lolos, namun Fang Yuan dapat menghindar dengan mudah. Melihat gerakan Fang Yuan, Cudu semakin suram. Dia hanya memiliki satu gerakan pembunuh tipe pergerakan, dan setelah beberapa waktu, dia tidak akan bisa mengejar Fang Yuan. Cudu masih tidak mau menyerah. Dia terus mencoba mengejar Fang Yuan dan memanggilnya. Namun karena Fang Yuan mengkombinasikan pedang lolos dan semburan darah, dia mampu memperlebar jarak di antara mereka berdua. Sementara Cudu benar-benar tertinggal. Dia hanya bisa berseru dan meminta Fang Yuan untuk berhenti. Lalu setelah beberapa waktu, Fang Yuan akhirnya memahami gerakan pembunuh milik Cudu. Dia kini merasakan bahwa dia pasti bisa lolos dari tangan Cudu. Dia saat ini merasa di atas angin. Jadi Fang Yuan memilih untuk berhenti dan berseru, "Berhenti, mari kita bicara dengan jarak ini di antara kita." Fang Yuan dengan sengaja memperlebar jarak di antara mereka berdua. Dengan begini, kalaupun Cudu tiba-tiba menyerang Fang Yuan, dia masih bisa melarikan diri dengan aman. Cudu bisa mengerti apa yang Fang Yuan pikirkan. Dia dengan segera mengikuti permintaan Fang Yuan tanpa banyak pertanyaan. Kemudian, Fang Yuan berkata, "Saudara Ju, kau memang luar biasa. Kemampuanmu sungguh membuka mataku. Bahkan gerakan pembunuhku hampir tidak bisa dibandingkan dengan gerakan pembunuhmu." Mendengar itu, Cudu tampak masam. Dia berkata, "Teman, kamu mengejekku." Cudu kini tampak jauh lebih rileks dan merubah kata junior menjadi teman. Sekarang Cudu tahu bahwa keduanya ada di posisi yang setara. Dia bahkan tidak berani lagi memandang Fang Yuan sebagai seorang junior. Cudu lalu melanjutkan, "Gerakan pembunuhku ini disebut dengan perjalanan kekuatan tubuh. Aku telah membuatnya dengan banyak upaya. Gerakan ini dapat meningkatkan kecepatanku dengan menggunakan tanda Dao dari jalur kekuatan di dalam tubuhku. Namun, gerakan ini memiliki kelemahan yang besar. Aku hanya bisa bergerak maju. Aku tidak bisa merubah arah ketika terbang. Dan bahkan aku tidak bisa bergerak mundur. Aku masih belum cukup untuk berlatih. Hari ini aku benar-benar panik, jadi aku menunjukkan kemampuan yang memalukan ini padamu." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Lalu dia berkata, "Saudara Ju, kau sungguh kuat. Jika ini pertarungan normal, memangnya siapa orang di dataran utara yang bisa bertahan dari saudara Ju?" "Hahaha, teman, kau terlalu memujiku. Lagi pula masih ada banyak sekali ahli hebat di dataran utara. Bahkan selain kelimaku immortal peringkat 8, kemampuanmu juga membuatku merasa waspada. Aku sungguh merasa malu. Aku bahkan tidak tahu nama atau latar belakangmu," kata Cudu dengan ekspresi pahit. Fang Yuan lalu menjawab, "Nama dan latar belakangku tidaklah penting. Suatu waktu saudara Ju juga akan mengetahuinya. Karena itu sekarang mari kembali ke pembicaraan sebelumnya. Jika saudara Ju ingin membuat kesepakatan, itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja aku tidak tahu apa yang kuinginkan sekarang." "Apa? Apa yang kau maksudkan, teman? Apa kau meragukan kekayaanku? Apa kau pikir bahwa penawaranku tidak bisa memuaskanmu?" kata Cudu. Dia tetap mencoba tenang walaupun sebenarnya di dalam hati dia sedang marah karena tersinggung. Fang Yuan sendiri tahu apa yang dipikirkan oleh Cudu dan dia berkata, "Saudara Ju, kau salah paham. Bukan aku meragukan kekuatan finansialmu, tapi aku hanya tidak tahu apa yang sedang kuinginkan sekarang." Cudu menjawab, "Teman,
Tolong jelaskan apa yang kau maksud dengan lebih mudah. Fang Yuan pun tampak menghela nafas dan berkata, saat ini aku tidak sedang membutuhkan sesuatu yang mendesak. Lagi pula, aku telah banyak mendapatkan bahan sebelumnya. Apakah saudara Chu tidak tahu bahwa aku juga datang di pelelangan Qin Pai Sheng sebelumnya? Di sana aku telah mendapatkan banyak barang. Mendengar itu, Judu pun terkejut. Jadi, kau juga salah satu peserta di sana? Fang Yuan menjawab, benar, karena itu aku memiliki banyak barang saat ini. Mendengar itu, Judu menghela nafas panjang. Dia masih enggan untuk menyerah. Jadi dia berkata, teman, kamu mungkin memiliki banyak hal saat ini. Tapi tolong katakan sesuatu yang kamu butuhkan. Setidaknya sesuatu itu cukup untuk ganti dari metode yang kau gunakan tadi. Mendengar itu, Fang Yuan pun menghela nafas. Kalau begitu, bagaimana jika begini saja? Mari bertukar informasi. Aku akan menghubungi saudara Chu saat aku membutuhkan sesuatu. Dan di saat itu, aku akan memberikan metode yang kugunakan. Sementara, Gu Pedang itu, saudara Chu dapat menyimpannya sebagai jaminan. Mendengar itu, Judu tampak masam. Tapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu. Fang Yuan pun tersenyum. Tentu, mari berjumpa lagi di lain waktu. Lalu kemudian Fang Yuan berbalik dan terbang menuju cakrawala yang kemudian membuat dia menghilang di kejauhan. Akhirnya murid dari Judu mendekat. Tuan, apa tidak apa-apa membiarkan dia pergi seperti ini? Judu pun menghela nafas dan kemudian tidak menjawab. Lagi pula dia memang tidak bisa mengejar Fang Yuan. Kalau Fang Yuan bersungguh-sungguh, dia pasti sudah bisa lari. Sekarang harapannya hanyalah jika Fang Yuan menghubungi dirinya di masa depan. Ya, setidaknya dia masih memegang Gu Pedang terbang sebagai jaminan. Karena itu, Judu akan tetap menunggu, entah menunggu sampai kapan. Karena itu, mari cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian kisah hari ini, terima kasih dan bye.